Jadi nggak bangga dengan amal. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu pernah ditanya, amal apa sih yang paling afdol itu, yang paling utama? Orang ada yang bilang sholat, dan itulah jawaban-jawaban Nabi. Kadang-kadang Nabi bilang sholat, kadang Nabi bilang zikir, kadang Nabi bilang mungkin dengan tahan marah, pokoknya atau birrul walidain, berbakti sama orang tua. Tapi ketika Sayyidina Ali ditanya, amal apa yang paling bagus? Beliau cerdas, kata beliau, amal yang diterima Allah. Selesai. Ini jawaban paling enak ini Pak. Ya capek-capek sholat nggak diterima Allah juga sama aja. Kemudian udah capek-capek sedekah, ternyata duit udah habis tapi nggak diterima Allah, bohong, sama aja. Jadi paling bagus itu amalan ya yang diterima Allah. Maka kata beliau, fokus kita adalah bagaimana Allah menerima amal, bukan semata-mata beramal. Sekali lagi diulang nih Pak ya. Sayyidina Ali itu bilang, kata Allah itu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan mati dan hidup, tujuan itu untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling amalannya paling baik, bukan yang paling banyak. Nah, jadi kalau ahsanu amala maknanya adalah karena kita sedang mempersembahkan kepada Allah amalan ini. Kalau hanya sekedar banyaknya, yang penting pokoknya banyak sholat, gimana sholatnya? Ya Allah juga maha tahu. Ternyata amalannya acak-acakan, hancur sholatnya. Maka yang ada bukannya malah Allah terima, Allah malah kesel. Karena kayak kita ini dikasih hadiah, tapi ngasihnya lempar. Ngasih hadiah tapi sambil ngeludah. Ngasih hadiah tapi baju tapi lecek, udah bau. Justru bukan kita malah seneng dikasih hadiah Bu Pak, justru malah kita kesel. Wah ini gayaan suami ini pengen ngasih anniversary, ini kan, ulang tahun pernikahan. Ayah tahu nggak sekarang hari apa? Kata ibunya, tahu. Hari apaan? Minggu. Nah ini ayah nggak peka ini biasanya. Ayah nggak paham-paham, ini adalah ulang tahun kita yang ke-50 pernikahan. Masya Allah 50 masih diinget-inget luar biasa. Akhirnya ayahnya nyari hadiah. Hadiahnya daster bolong. Ibu udah seneng-seneng dikasih kado, dikasih pita, kemudian dikasih ke ibunya. Ini mah anniversary ke-50 tahun pernikahan kita. Waduh, warga emas, ini udah tahun emas. Ibunya udah sumringah ketika dibuka, daster bolong Bu Pak. Ya ketika dibuka udah lecek, udah bau, udah lepek. Kata ayahnya, ya lumayan lah buat topo, buat lap. Yang ada ibunya bukan seneng, kesel. Begitulah kita orang yang fokus sama amalan zohir doang. Yang penting kan sholat, yang penting kan baca Quran, yang penting kan puasa, tapi nggak memperhatikan batinnya. Sama ya, tadi kado, udah bagus-bagus kadonya, pakai pita, warnanya pink, Hello Kitty lagi gambarnya. Tapi pas dibuka ternyata buruk, malah bikin kesel. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in luar biasa. Kata beliau itu, as-salatu bi ghairi khusyu' aqrabu ilal uqubah. Sholat tanpa khusyuk itu lebih mudah dihukum Allah, Masya Allah. Sholat tanpa khusyuk Pak, itu lebih mendekatkan diri kepada hukuman Allah. Waduh, gimana? Ya udah kalau gitu saya nggak usah sholat, lebih parah maksudnya. Ini kan emang orang fasik, emang pikirannya tuh malah ini lebih baik nggak sholat daripada sholat tapi nggak khusyuk. Nah ini lebih parah ini. Nah jadi kita bukan hanya fokus sekarang, alhamdulillah puasa, alhamdulillah udah puasa, sholat alhamdulillah udah sholat, ngaji alhamdulillah udah ngaji, tinggal isi kadonya Pak. Ya, ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala kata Sayyidina Ali, bukan main banyak-banyakan doang, tapi juga bagus amalnya. Gimana bagusnya? Murni karena Allah Subhanahu wa taala pasti jadi bagus. Jadi ciri ikhlas itu adalah amalnya bagus.
Sebab kalau seandainya orang nggak ikhlas, dia nggak tahu ini amal buat apa ini. Sholat yang penting sholat, dia nggak tahu bahwa sholatnya dipersembahkan untuk Allah. Kalau dia mempersembahkan kepada komandan, mempersembahkan kepada pemimpin, mempersembahkan kepada presiden, tentu nggak sembarangan yang dikasih. Pasti yang terbaik yang dia kasih untuk pimpinannya. Bagaimana sang pencipta pimpinan? Nah, ayyukum ahsanu amala. Jadi ciri orang ikhlas itu memperbagus amal. Bukan berarti banyak-banyakan amal itu salah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu beliau dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, disebutkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu itu punya talinya diikat-ikat sebanyak 12.000 ikatan. Nah, ikatan itu dalam riwayat lain itu biji korma yang habis dimakan gak langsung dibuang, dikumpulin sampai 12.000. Untuk apa ngumpulin begitu? Untuk apa ikat-ikat tali itu? Kata beliau, saya mau istighfar sebelum saya tidur, sebanyak inilah dosa saya sehari. 12.000, Pak. Nah, Imam Muhammad Ibnul Munkadir, seorang tabi'in terkenal, sholatnya itu 300 rakaat. Waktu udah tua, udah uyuh, udah lemes tulang, biasanya udah mulai keropos apa segala macam. Beliau hanya bisa sholat 150 rakaat aja sehari. Jadi kata beliau, sampai beliau itu mukul-mukul badannya sendiri yang udah tua. Ayo bangun lagi, sholat lagi. Kamu masih terancam dengan neraka. Masya Allah, Pak, udah 150 rakaat tuh masih kayak gitu tuh, Pak. Kayak apa itu? Nganggepnya itu. Jadi ketika sudah nggak bisa pun beliau paksain diri. Ini namanya iman ini. Tapi setelah itu nggak merasa punya amal. Ini semuanya saya bisa sholatnya juga karena Allah. Begitulah iman yang benar tuh kayak gitu, Pak. Jadi nggak, ini aneh udah sedekah sekian ini aneh udah puasa Daud ini tiap hari, aneh sih nggak nyombong ya. Cuman 3 tahun ini aneh alhamdulillah wajib ya ini. Aneh puasa Daud ini. Masya Allah ini. Nggak, hati-hati Pak, nggak ada rasa, nggak ada amal saya ini, semuanya Allah yang ngasih, enggak, saya nggak bisa apa-apa. Nah ini baru iman benar ini.